Perkenalkan, nama saya Aminah Aulia Lutfi Safina, nomor absen 6 dari Perkenalkan, nama saya Kunfauziah Latifah, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Rahma Ella Priastri, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Raudatunisa, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Rekian Salmarinda Alifa, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Zaliha Dwinur Adha, nomor absen 34. Keberhasilan tahapan produksi massal. A. Mengenali keberhasilan suatu usaha. Salah satu cara paling mudah untuk mengetahui suatu usaha berhasil adalah melihat pendapat yang diperoleh. Jika pendapat yang diperoleh melampaui target, dapat dikatakan bahwa suatu yang dilakukan berhasil. Sehingga dapat diketahui bahwa definisi keberhasilan usaha adalah keberhasilan dari bisnis mencapai tujuannya, di mana keberhasilan tersebut didapatkan dari wirausaha yang memiliki otak yang cerdas, yaitu kreatif, mengikuti perkembangan teknologi, dan dapat menerapkan secara proaktif. Selain itu, keberhasilan usaha juga dapat dilihat dari efisiensi proses produksi yang dikelompokkan berdasarkan efisiensi secara teknis dan efisiensi secara ekonomis. Target perusahaan yang ditentukan oleh manajer pemilik usaha, permodalan, skala usaha, hasil atau laba, jenis usaha atau pengolahan kinerja keuangan, serta image perusahaan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha dapat diketahui dari dua faktor, yaitu 1. Faktor internal diantaranya adalah kualitas sumber daya manusia, pengusahaan organisasi, struktur organisasi, sistem manajemen, partisipasi, kultur atau budaya bisnis, kekuatan modal, jaringan bisnis dengan pihak luar, tingkat entrepreneurship. 2. Faktor eksternal dapat dibagi menjadi dua, yaitu A. Faktor pemerintah diantaranya kebijakan ekonomi, birokrat, politik, dan tingkat demokrasi. B. Faktor non-pemerintah, yaitu sistem perekonomian, sosiokultur, budaya masyarakat, sistem perburuhan, dan kondisi perburuhan, kondisi infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat, dan lingkungan global. Kriteria penting sebagai indikator keberhasilan usaha yaitu 1. Kemampuan menyesuaikan diri. 2. Produktivitas. Produktivitas adalah hubungan antara masukan dan keluaran suatu sistem produksi. Dalam hal ini, untuk mengukur hubungan tersebut menggunakan rasio keluaran dibagi masukan. 3. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah kondisi psikis menyenangkan yang dapat dirasakan oleh pekerja dalam suatu lingkungan pekerjaan atas perannya dalam organisasi dan kebutuhannya terpenuhi dengan baik. 4. Kemampuan mendapatkan laba dan pencarian sumber daya. B. Indikator keberhasilan usaha. Kesuksesan wirausaha disebabkan orientasi pada tindakan yang berbeda dalam kerangka berpikir wirausaha, di mana ide-ide yang timbul dapat segera diterapkan walaupun dalam situasi yang tidak menentu. Karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan ada 5, yaitu 1. Sangat bersemangat dalam melihat atau mencari peluang-peluang baru. 2. Mengejar peluang dengan disiplin yang ketat. 3. Mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari mengejar peluang yang melelahkan diri dan organisasi. 4. Fokus pada pelaksanaan. 5. Mengikut sertakan energi setiap orang yang berada dalam jangkauan mereka. Ada 8 hal yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan atau keberhasilan, yaitu 1. Peluang pasar yang baik. 2. Keunggulan persaingan. 3. Kualitas barang atau jasa. 4. Inovasi yang berproses. 5. Dasar budaya perusahaan. 6. Menghargai pelanggan dan pegawai. 7. Manajemen yang berkualitas. 8. Dukungan modal yang kuat. Adapun indikator keberhasilan usaha menurut Suryana, keberhasilan usaha terdiri dari 1. Modal. 2. Pendapatan. 3. Volume penjualan. 4. Output produksi. 5. Tenaga kerja. Indikator keberhasilan usaha menurut Dwirianti. Kriteria yang cukup signifikan untuk menentukan keberhasilan suatu usaha dapat dilihat dari 1.
peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal. 2. Jumlah produksi. 3. Jumlah pelanggan. 4. Perluasan usaha. 5. Perluasan daerah pemasaran. 6. Perbaikan sarana fisik. 7. Pendapatan usaha. C. Keberhasilan produksi massal. Terdapat beberapa faktor dalam keberhasilan produksi massal yang dijabarkan sebagai berikut. 1. Perusahaan akan membuat produk yang lebih variatif. 2. Perusahaan lebih dapat menekan harga produk sehingga harga jual pada konsumen rendah. 3. Perusahaan akan lebih mampu menyesuaikan produknya untuk mengikuti perubahan zaman sehingga konsumen lebih tertarik dengan produk tersebut. 4. Lebih efektif dan efisien dalam produksi karena hanya akan membuat produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. D. Indikator keberhasilan produksi massal. Adapun pengukuran keberhasilan dalam produksi massal meliputi hal-hal berikut. 1. Produktivitas. Berikut hal-hal yang berkaitan di dalam aspek-aspek produktivitas, yaitu A. Perhitungan produktivitas dalam perusahaan. B. Dimensi keberhasilan produktivitas. Terdapat 6 faktor utama yang menentukan produktivitas tenaga kerja, yaitu 1. Dimensi sikap kerja operasional. Indikatornya sikap dalam melayani, sikap dalam melaksanakan pekerjaan, dan sikap dalam melakukan inisiatif kerja. 2. Dimensi tingkat keterampilan operasional. Indikatornya keterampilan pencapaian tugas, keterampilan melaksanakan program, dan keterampilan mengevaluasi pencapaian program. 3. Dimensi hubungan antara lingkungan kerja operasional. Indikatornya hubungan kerja dengan pemimpin, hubungan kerja antar bagian, dan hubungan kerja dengan rekan kerja. 4. Dimensi manajemen produktivitas operasional. Indikatornya koordinasi pekerjaan, komunikasi antar bagian, dan tanggung jawab pekerjaan. 5. Dimensi efisiensi tenaga kerja operasional. Indikatornya jumlah tenaga kerja, pemanfaatan tenaga kerja, pemanfaatan waktu tenaga kerja. 6. Dimensi kewirausahaan. Indikatornya kemampuan melihat potensi daerah, kemampuan melihat potensi diri, dan kemampuan melihat potensi organisasi. 2. Kapasitas produksi. Kapasitas produksi adalah hasil produksi atau volume pemrosesan atau throughput atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, dan disimpan atau diproduksi oleh sebuah fasilitas pada satu periode waktu tertentu. A. Jenis-jenis kapasitas. 1. Kapasitas desain, yaitu kapasitas yang dapat diperoleh oleh suatu desain produk jika desain produk tersebut dialokasikan kepada sumber daya yang cocok. 2. Kapasitas efektif, yaitu kapasitas yang dapat diperoleh jika dihitung dari efektivitas desain dan sumber daya yang diperoleh. 3. Kapasitas pemanfaatan, yaitu kapasitas efektif dari produk yang sedang digunakan. B. Mengelola permintaan. Berikut ini beberapa kasus dalam pengelolaan permintaan. 1. Permintaan melebihi kapasitas. 2. Kapasitas melebihi permintaan. 3. Penyesuaian pada permintaan musiman.